Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di pertemuan yang ke-8. Kita belajar tentang penyebaran data yang keempat tentang kuartil anak-anak. Kuartil itu adalah penyebaran data yang membagi data menjadi 4 bagian. Nah, maka Bu Kris sudah tuliskan di situ, ibarat kata ada satu garis lurus gitu dibagi menjadi 4 bagian. Maka letak kuartil 1 itu di sini, kuartil 2 itu di sini, kuartil 3 di sini. Maka nanti untuk menentukan letak, nah kita mulai dari kuartil, untuk letak kuartil data, kita mulai dari data tunggal. Ada rumusnya anak-anak, yaitu untuk menentukan letaknya itu I kali N plus 1 bagi 4. I itu siapa? Itu ya kuartil 1 atau kuartil 2, kuartil 3. Jadi nanti untuk mencari letaknya tergantung dari perintah. Jadi I itu nanti yang berubah. Tapi kalau N itu nanti jumlahnya data ya tergantung datanya ada berapa. Dibagi 4 itu rumus, 1 itu rumus. Ya, kita mulai dari contoh yang pertama ya untuk data tunggal. Misalkan ada data ini 6, 4, 5 dan seterusnya. Kalau dijumlah ada 9 ya, ada 9 biji ya. Maka cara untuk mencarinya kamu urutkan dulu. Nah, ini yang hijau sama yang ini sama. Kita urutkan dari kecil yang ke besar. Nah, tugas kita adalah mencari kuartil pertama. Berarti I di sini akan kita ganti angka 1. Berarti 1 dikali 9 ditambah 1 10 dibagi 4. Letaknya itu 2,5. Nah, kalau ada setengahnya gimana? Nah, cara artinya itu data kedua ditambah 0,5 data ketiga dikurangi data kedua. Kenapa kok data ketiga? Karena 0,5 itu terletak antara data kedua dan data ketiga. Nah, data ketiga itu siapa? 4. Data kedua itu siapa? 3. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sehingga 3 ditambah setengah kali 1 tetap setengah ya, berarti 3,5. Jadi nilai kuartil satunya adalah 3,5. Seterusnya caranya seperti itu, tolong perhatikan. Nah, berikutnya ini ada data yang berkelompok, data tunggal tapi berbobot. Itu sama sebenarnya, nanti juga nyarinya letak sama. Tapi data berbobot jarang kita pakai untuk soal ujian. Langsung kita data kelompok. Anak-anak, untuk kuartil data kelompok berarti sudah berkelompok ya, berinterval kelas nanti seperti itu. Maka untuk mencari rumusnya adalah TB. TB ini nanti adalah kelas kuartil ditambah I per 4 kali N dikurangi F besar. F besar itu siapa? Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil I. Jadi nanti cari kelasnya dulu. Terus dibagi frekuensi kelas kuartilnya itu dikalikan C. C itu panjangnya interval. Mari kita coba. Lihat contohnya. Di sini Anda suruh mencari kuartil 1, 2, dan 3. Pertama, kita akan mencari K1. K1. Anak-anak, kita akan nyari letaknya dulu. Oke, sudah jelas ya? Kita mencari K1. Rumusnya adalah 1/4 kali N. Nah, sini saya perjelas. K1 itu 1/4 kali N 10. Berarti kita harus mencari urutan ke-10 di mana? Maka kamu harus nyari frekuensi kumulatif. Gimana caranya? Frekuensi kumulatif itu gampang. 6 ditulis dulu, 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 kan 9, kamu tulis di sini. Kemudian 9 kali 14 dan seterusnya. Itu yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, kita cari kira-kira urutan 10 terletak di mana? Kelas yang pertama, bukan ya? Kelas pertama itu 1 sampai 6. Kelas kedua itu 7 sampai 9. Enggak di sini, berarti kelas kalau 10 terletak di mana? Yaitu 10 sampai 23. Berarti di sini. Nah, ini kelas K1 di sini. Berarti siapa K1 kelasnya? Yaitu 58 sampai 66, kelasnya di sini. Ingat, dilihat di sini. Berarti frekuensinya ini, berarti sebelumnya jumlah frekuensi berarti siapa? 9 di sini. Nah, oke, kalau sudah berarti kita tinggal masukkan anak-anak. Kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, K1 berarti TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Tadi antara berapa sampai berapa kelasnya? Yaitu 58 sampai 66. Berarti TB-nya adalah 58 dikurangi 0,5. Berarti berapa? 57,5.
57,5. Berikutnya kita akan nyari N-nya. N-nya udah tahu ya, 40. Terus frekuensinya, F besarnya adalah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti jumlah frekuensi berarti yang dipakai adalah 9 ya, saya bunteri itu. Berarti tinggal masukkan. Yuk, 1/4 kali N. Dari 1 nih nanti diganti ya. Kalau kuartil 2 berarti satunya diganti angka 2, kuartil 3 diganti angka 3. Berarti 10 dikurangi 9 dibagi 14. Terus sudah ya, ketemu ya 57 ditambah 0,7 dikali 9. Temu deh. Nah, bedanya kalau sama kuartil 2 di mana? Di sini. Ini tidak 1 lagi, tapi siapa? 2. Tapi untungnya ini kelas kuartil 2 itu kelasnya juga sama kuartil 1. Kebetulan saja. Gitu, tinggal masukin saja. Nah, tapi beda hal dengan kuartil 3. Kuartil 3 itu kan 3/4 N, berarti 30. Maka interval kelas urutan ke-30 berada di mana? Nah, berarti 67 sampai 75. Karena di sini yaitu urutannya adalah 23 sampai 32, berarti berada di kelas 67 sampai 75. Nah, maka kuartil 3-nya 30 berarti di sini ya, TB-nya sudah berubah. TB-nya adalah 66,5 karena 67 kurangi 0,5 dan seterusnya ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya pun juga sudah berubah 23 lagi, bukan 9 tapi 23. Maka jawabannya adalah jeng di sini. Nah, kelihatan ya, brut enggak apa-apa weh. Berarti 73,5. Oke. Ini kuartil. Nanti bisa dicatat dulu modulnya di buku catatan. Boleh bertanya ya di grup saja, nanti saya jawab secara seluruhnya. Oke, hari ini belajar tentang kuartil ya.